Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bapak Lindung di sini. Pak, ini udah di segmen-segmen terakhir. Gimana duduk di depan saya? Apakah udah mulai bosan? Enggak. Oh, enggak. Aman ya, Pak ya? Aman. Apa terkendali semuanya? Nah, Bapak ini kan kalau sosialisasi tadi Bapak bilang setiap semester ya? Iya. Setiap semester itu ada. Itu Bapak juga ngajar udah lama juga ya, Pak ya? Lumayan lama juga. Itu pernah nggak sih Pak tapi ngerasain kayak jenuh deh mengedukasi begitu? Dibilang jenuh itu ya mungkin adalah jenuh terlintas gitu ya. Tapi Manusiawi ya. Manusiawi. Tapi kembali lagi ke passion, kembali lagi ke profesionalitas gitu ya. Ya kita harus kesampingkan itu sih. Apalagi memilih jalur sebagai seorang akademisi itu ya tentunya nggak sembarang pilih aja gitu kan. Tentunya ada panggilan apa ya, panggilan hati, memang keseriusan dan sebagainya. Tapi bukan pada titik jenuh yang banget gitu ya. Karena menjadi dosen itu sebenarnya unik gitu. Karena kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa, berinteraksi dengan masyarakat. Kita juga bisa berbicara pada level yang lebih luas, katakanlah di seminar, dan kita juga bisa berkecimpung juga, misalnya membantu pemerintah gitu. Jadi sebenarnya tidak pada tahap yang jenuh banget, tapi kalau capek ya capek. Pastilah. Kerjaan dosen itu banyak sekali ya Pak ya. Iya lumayan. Dan lumayan ribet juga nih Pak Mirsa. Jadi ya Pak ya, mungkin kita balik juga kepada mahasiswa Bapak juga. Jadi kalau misalnya ada waktunya jangan disia-siain kalau ketemu Bapaknya ya, begitu ya Pak ya. Pada mahasiswa bimbingan ya, kali ya. Skripsinya di-stayin gitu. Nah itu pemirsa. Nonton nggak nih Pak mahasiswanya Pak? Kayaknya banyak yang nonton. Nah itu skripsi selesaiin. Iya. Apalagi yang mulai diambang-ambang ya Pak ya. Iya udah pada tahap kritis gitu. Nah kalau bahas dunia pendidikan ini Pak, mengedukasi itu apa sih suka dukanya Pak? Cerita suka dan juga duka. Iya. Karena dulu memang passionnya pengen jadi pengajar ya. Cita-cita dari lama berarti? Iya dari lama, dari semenjak kuliah gitu kan terinspirasi gitu ngelihat wah dosen saya tuh itu punya background akademik kayak gitu. Kita kan sebagai mahasiswa itu terinspirasi gitu. Betul. Ya akhirnya menekuni inilah sebagai profesi kan. Sejauh ini sih saya melihat lebih enak, lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya. Tapi boleh nggak sih tahu dukanya sedikit-sedikit gitu? Dukanya apa ya? Dukanya kadang tuh ya kita mengajar gitu ya. Kita mengajar terus mahasiswa kita terlihat tidak bersemangat. Itu gitu. Agak sedikit mendegradasi kita semangat kita gitu kan. Ya tapi itu balik lagi sih, mungkin kita harus introspeksi diri juga. Mungkin memang topik bahasan kita udah usang. Artinya apa, itu warning buat kita bahwa kita harus tetap belajar gitu kan, harus tetap melakukan studi atau riset. Itu sih sebenarnya yang ini kalau sukanya sih banyak gitu. Sukanya ya kayak saya nggak cuman ngajar, saya juga melakukan riset gitu kan. Meriset saya juga menulis gitu. Ya menulis di level-level jurnal internasional. Itu puasnya luar biasa ketika ada suatu artikel ilmiah kita punya, apalagi mengangkat tentang Bengkulu gitu. Dipublish di di jurnal internasional bereputasi. Artinya semua orang di dunia bisa membaca. Itu suatu kebanggaan bagi kita gitu. Ya sebenarnya nggak begitu spesial banget gitu, tapi bagi orang kayak saya dong. Ya mungkin bagi sebagian orang ya, tapi bagi saya itu sangat spesial sekali gitu. Luar biasa, semua bisa akses gitu ya. Semua bisa ya? akses. Itulah nikmatnya sebenarnya ya menjadi akademisi gitu. Kita bisa sharing knowledge gitu. Bahkan di dunia yang saat ini sudah luar biasa mudah semuanya untuk diakses gitu kan, terkait kita bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu di luar sana gitu.
ya topik saya selama ini kalau penelitian itu ya lebih banyak mengangkat Bengkulu sih. Lebih banyak angkat Ya, Bengkulu. jadi alhamdulillah ya kalau kebencanaan kegempaan ya kalau cari di internet mungkin udah banyak lah tulisan tentang gempa di Bengkulu gitu. Jadi untuk pemirsa bisa searching aja gitu ya Pak ya. Boleh silakan. Searching aja. Jadi kalau mau tahu nih seperti apa itu ya Pak ya, Iya, tentang kebencanaan juga ya Pak ya, gempa Ya, juga banyak. gempa, banjir, udah banyak juga saya publish di jurnal internasional, udah banyak. Jadi itu suatu kemudahan juga. Satu Sekarang ya, kemudahan Pak ya. dan bentuk dari kita tadi mengedukasi sebenarnya. Jadi nggak asal ngomong-ngomong aja nih pemirsa, memang ada Iya, bukti ada- realnya gitu ya. Ada Pak ya. bukti dan scientific knowledge-nya gitu. Aha, betul. Tinggal searching aja pemirsa. Jadi tunggu apa lagi gitu ya Pak ya, maksudnya nggak usah kemana-mana gitu, cari edukasinya gimana nih. Udah tinggal di rumah aja, tinggal searching gunain handphonenya gitu ya Benar, Pak ya. gunain handphone. Tinggal baca aja pemirsa gitu. Semuanya bisa ya Pak ya, asal mau. Ya, semuanya bisa asal mau. Iya. Karena udah zamannya sekarang kan mudah mendapatkan informasi gitu. Dan kita bisa belajar banyak hal gitu. Betul, Di media aja kita bisa belajar. benar sekali. Ya, mau Banyak bikin tuh. alat apapun kini itu sebenarnya ada semua contohnya gitu. YouTube-nya banyak Iya, gitu. benar. Tutorialnya ada. Tutorialnya gitu. ada. Tinggal mau apa enggak gitu. Tinggal mau atau enggak, itu aja pertanyaannya. Nah Bapak, sebenarnya masih banyak nih yang mau dibahas, cuman sayangnya kita terbatas dengan waktu tadi. Iya. Tapi sebelum itu boleh dikasih pemahaman dulu Pak kepada para pemirsa opini, bagaimana sih seharusnya bersikap nih ketika terjadinya gempa. Itu bagaimana seharusnya masyarakat Bengkulu? Boleh disampaikan. Oke, masyarakat Bengkulu ya kita harus sama-sama memahami bahwa memang Provinsi Bengkulu ini merupakan wilayah yang rawan terhadap gempa gitu. Dan sebagai masyarakat yang baik memang sudah seharusnya kita memahami itu dan beradaptasi dengan baik gitu. Beradaptasi tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah kita bisa melakukan hal-hal yang memitigasi diri kita sendiri. Dan ya kita jangan panik berlebihan. Kalau sudah panik kita akan bingung mau melakukan apa. Itu yang terpenting. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesannya nih. Ini diharapkan juga para pemirsa opini udah lebih pintar, dan yang belum nonton juga nanti mungkin bisa disampaikan kepada teman-temannya atau mungkin bisa melihat tayangan ulang kita ya, Ya, Pak ya. baik. Bagaimana sih seharusnya bersikap sebagai masyarakat Bengkulu yang artinya harus lebih melek. Betul. Dan mungkin ada juga yang baru mau punya rumah atau tempat usaha ya Pak ya. Ya. Tadi juga udah dijelaskan sama Bapak bagaimana seharusnya rumah yang lebih ringan dan juga memperhatikan dengan baik begitu ya Pak ya. Bagaimana sih sisi-sisinya, simetrisnya sebagaimana. Dan mungkin kalau mau tanya lebih lanjutnya bisa hubungin Bapak aja Ya, ya. tentu boleh. boleh banget. Boleh banget. Nanti kalau yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungi Bapak aja, konsultasi ke Bapak aja. Siap. Begitu ya Pak ya. Siap Pak menerima? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum sosialisasi berikutnya berjalan begitu ya Pak ya. Benar. Oke Bapak, terima kasih banyak ya, Terima kasih. karena sudah hadir hari ini, meluangkan waktunya mengedukasi kami juga. Sampaikan salamnya juga untuk keluarga dan juga mahasiswanya Pak. Ya, benar. Semoga next nih berjalan dengan baik dan juga lancar Ya. sosialisasinya. Jadi bakal tanggal berapa Pak kira-kira sosialisasinya nanti? Ya, dalam tahun ini sih. Di dalam tahun ini. sih. Mungkin nanti mencari lokasi dulu lah yang kira-kira representatif, yang masyarakatnya mungkin membutuhkan gitu. Bisa berdiskusi lah kira-kira apa gitu kan yang mau disampaikan. Dan kalaupun ada nih di bagian mana yang mau ya Pak ya, bisa hubungin juga ya Pak ya kalau mau Ya, sosialisasi. misalnya boleh. Bapak bisa menjadi narasumbernya. Boleh, siap. Oke. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ya, ya. terima kasih. Sama-sama. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novanini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.